Halo Mam Ender semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Mariska Senjaya di channel Dr. Senjaya. Di channel ini saya akan membagikan berbagai tips-tips untuk membantu Mam Ender dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang diambil dari pengalaman saya dan tim kami di komunitas protokol Dr. Senjaya. Buat Mom and Dad yang masih baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mom and Dad, hari ini saya akan membagikan tips-tips untuk membantu meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa pada anak. Menurut National Institute of Health, pada periode usia 3 tahun pertama kehidupan seorang manusia itu adalah periode yang paling kritis untuk mengembangkan kemampuan bicara dan berbahasa. Makanya biasanya di iklan-iklan itu sering dikatakan sebagai 1000 hari pertama itu adalah periode emas, di mana terjadi pertumbuhan otak yang begitu cepat dalam diri seorang anak. Oleh sebab itu, pada masa usia 1000 hari emas ini perlu melakukan stimulasi-stimulasi yang tepat untuk membantu anak bisa meraih kemampuan berbicara dan berbahasa yang tepat sesuai dengan usianya. Ini dia beberapa tips yang telah saya kumpulkan dari para orang tua dan juga para terapis di komunitas kami tentang cara-cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa anak di rumah. Yang pertama, jadikan kegiatan rutinitas sehari-hari anak itu adalah kesempatan untuk mengajari anak. Jadilah orang tua yang cerewet dan bawel. Jadi kita bertindak seperti narator, kita jelaskan semua yang kita lakukan ke anak. Misalnya sedang pakai baju, sedang melipat pakaian, sedang memasak, kita cerita. Ini mama sedang memasak makanan untuk adik. Ini mama sedang punya apa ya? Oh mama punya wortel. Lalu mama punya apa lagi ya? Oh mama punya daging hati ayam. Nanti kita mau masak apa ya? Wah ini makanan kesukaannya adik nih. Jadilah orang tua yang bawel, yang cerewet, yang selalu menceritakan apa yang dikerjakan ke anak kita. Dengan begitu anak bisa belajar banyak kosakata baru tentang kegiatan sehari-hari. Ketika kita sedang menyuapi anak, kita juga jelaskan dia sedang makan apa. Ketika kita mandikan dia, kita jelaskan, ayo anak kita mandi dulu ya. Caranya ini kita buka dulu bajunya, lalu ambil air, basahi dulu kepalanya, kita ambil sabun, kita ambil shampoo gitu. Yang kedua, berikanlah pujian ke anak secara verbal maupun menggunakan bahasa tubuh kita ketika anak itu berhasil mengucapkan sesuatu untuk menyampaikan keinginannya. Misalnya kalau anaknya itu biasanya itu narik-narik tangan kita untuk minta sesuatu, tiba-tiba suatu hari dia bisa bilang susu. Kita langsung, wah hebat, kamu mau apa nak? Coba satu kali lagi, susu. Terus kalau dia berhasil, iya betul pintar, kita tatap matanya, kita berikan senyuman, mungkin kita peluk dia, lalu kita kasih apa yang dia minta. Yang ketiga, orang tua bisa menerapkan yang namanya mendengarkan secara aktif atau active listening. Jadi ketika anak kita tuh sedang berusaha untuk berbicara ke kita, singkirkan dulu gadgetnya mom and dad, berikan perhatiannya mom and dad 100% untuk anak dan berusaha untuk memahami apa yang diminta oleh anak, apa yang dirasakan sama anak. Dengan begitu kita bisa mengerti apa yang dimaui oleh anak dan bisa memberikan respon yang tepat. Ketika anak sedang berusaha untuk mengungkapkan sesuatu, biasanya pertama-tama dia akan kesulitan, mungkin akan terbata-bata sedikit. Jangan keburu emosi dan motong, mau minta apa sih? Oh mau minta ini ya? Gitu. Karena belum tentu apa yang kita pikir itu yang anak butuhkan, itu yang memang benar diminta sama dia, belum tentu. Fokuskan seluruh perhatian kita itu untuk menangkap maksud anak. Dan ketika anak itu mungkin kesulitan untuk mengucapkan sesuatu, kita lakukan koreksi ke anak kita dengan pelan-pelan, jangan membentak. Misalnya biasanya anak-anak tuh mungkin kesulitan mengucapkan kata-kata yang suku katanya agak panjang ya. Semangka, mungkin dia ngomongnya nggak lengkap atau dia cuma bilang saya mau minta seka gitu. Jadi kita betulkan pelan-pelan.
berikan intonasi atau penekanan pada setiap suku katanya supaya anak itu bisa menangkap dengan lebih jelas. Lalu kalau kita bicara sama anak, lambatkan tempo bicara kita dan usahakan agar anak itu bisa melihat gerak mulut kita. Jadi dia bisa meniru. Yang selanjutnya adalah sering mengulangi kata-kata yang baru dipelajari anak dengan memberikan intonasi atau kita tunjukkan sambil kita pegang bendanya, ini apa gitu, semangka, ini apa, buku, itu kita ulang terus menerus. Karena kita tahu bahwa semakin diulang akan semakin membuat anak ini mudah mengingat benda tersebut. Lalu yang selanjutnya, sering-seringlah membacakan buku cerita untuk anak. Meskipun anak tuh masih belum bisa membaca, bacalah dengan tempo yang pelan dan gunakan nada atau intonasi yang ekspresif, yang ceria. Mom Endes bisa nunjuk gambar yang ada di buku cerita itu. Terus ketika sudah selesai bercerita, mungkin bisa tanyakan juga beberapa pertanyaan ke anak. Tadi ceritanya tentang apa sih? Kenapa si tokohnya itu menangis misalnya? Kenapa ini bersedih? Gitu. Tadi dia minta apa sih? Gitu. Bisa Mom Endes pancing-pancing pertanyaan untuk memastikan anak itu bisa paham dengan apa yang kita bacakan. Kan kalau nanti anaknya udah semakin besar, boleh juga gantian nih, dia yang membacakan cerita buat Mom and Dad. Itu. Nah, selain membacakan cerita, Mom and Dad juga bisa mengajak anak-anak ini untuk mengarang cerita. Jadi misalnya semua buku udah dibaca nih, nggak ada buku baru. Coba yuk kita bikin cerita baru aja. Mau cerita tentang apa ya? Misalnya anaknya kita tuh seneng sama dinosaurus. Jadi kita buatlah cerita tentang dinosaurus. Misal pada suatu hari ada seekor dinosaurus kecil bernama T-Rex gitu. Jadi kita bisa cerita. Dan kita minta anak ini untuk cerita, kira-kira T-Rex-nya hari ini mau ngapain ya? Kita pancing anak. Terus anak kita akan sangat semangat menambahkan ceritanya sesuai imajinasinya dia. Yang selanjutnya, rata-rata semua anak itu suka menyanyi, musik, dan gerakan. Jadi Mom Endes bisa menggunakan nyanyi, tarian, atau mendengarkan musik bersama-sama dengan anak untuk mengajarkan anak kemampuan bicara dan berbahasa. Banyak anak-anak di komunitas saya itu mengalami peningkatan bahasa yang luar biasa setelah mamanya itu aktif mengajak dia nari, nyanyi. Jadi setiap waktu di mobil, waktu nganterin terapi itu mamanya akan nyanyi. Di waktu masak, waktu jemput pulang sekolah, mamanya akan ngajak nyanyi, ngajak menari. Jadi anaknya itu langsung bisa nyanyi dan menari. Ya nggak perlu malu Mom and Dad kalau nanti kalau saya nyanyi-nyanyi menari-nari kan malu ya dilihat orang. Peduli amat sama apa yang dikatakan orang, yang penting anak kita bisa mampu berbahasa dan berbicara dengan baik. Yang selanjutnya adalah Mom and Dad bisa ngajak anak ini untuk pergi liburan. Misalnya jalan-jalan ke museum, jalan-jalan ke taman, ke kebun raya. Terus kita lakukan permainan nunjuk apa itu gitu. Jadi Mom and Dad tunjuk apa itu gitu. Terus minta anak menyebutkan nama benda yang ditunjuk oleh Mom and Dad. Misal apa itu? Oh itu zebra misalnya. Oh itu kuda Nil. Gantian misalnya dia yang balik nanya apa itu gitu ke Mom and Dad. Itu. Atau bisa juga waktu di jalan itu Mom and Dad bisa mengadakan lomba nih untuk ayo coba untuk anak yang lebih besar gitu ya, untuk belajar mengenali huruf-huruf yang ada di jalan. Itu huruf apa? Itu huruf apa? Gitu. Itu lumayan untuk membantu mengurangi kebosanan anak waktu lagi macet. Dan dulu waktu saya kecil, saya ingat orang tua saya, mama dan papa saya itu suka mengajak kami untuk lomba menyebutkan, membaca semua iklan yang ada di jalanan. Gitu. Jadi saya sama adik saya berlomba cepat-cepatan siapa yang bisa membaca paling banyak gitu. Yang paling penting adalah harus membuat kegiatan belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan yang membebani anak. Karena dengan hati yang riang gembira, anak itu akan lebih mampu memahami apa yang kita sampaikan.
pilihlah cara-cara atau materi bacaan, lagu-lagu yang disukai oleh anak. Dan gunakan banyak alat bantu, misalnya mungkin pakai gambar-gambar yang menarik, pakai puzzle, permainan untuk membuat anak itu semakin menyukai kegiatan belajar. Jadi dia nggak merasa seperti sedang diajari, tapi dia merasa seperti diajak main. Itu saja tips yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau Mam Endes biasanya suka pakai cara apa? Sharing ya di kolom komentar, dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.